Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winter Stocks Indonesia dan kondisi hari ini IHSG luar biasa sekali ya, langsung naik 2% dan sesuai perkiraan kita, para pelaku pasar melihat bahwa inflasi ini ya mencoba berdamai dengan inflasi ya dan mereka melihat bahwa toh pada dasarnya ekonomi baik-baik saja, especially perusahaan ada daya daya juangnya lah ya, bisa bertahan ada resiliensinya dan kita lihat Indonesia juga sama ya. Hari ini market bergerak dengan baik sekali ya. Entah itu karena pengaruh dari market global atau dari internal sendiri di dalam negeri Indonesia sendiri. Dan yes, kita antisipasi besok pengumuman BI rate yang mana based on konsensus mengatakan bahwa BI rate masih akan ditahan. Ya, dan apakah itu menjadi salah satu katalis positif? Kita coba lihat besok ya. Dan besok sudah hampir mendekati penghujung minggu. Jadi kalau IHSG besok berpeluang naik, ya hati-hati jangan FOMO ya. Kembali saya warning. Pada dasarnya masih menghantui ya, banyak masalah yang berhubungan dengan inflasi masih menghantui dan kita jangan terburu nafsu untuk wow berarti ini rally nih, nanti bakal rally kita hajar kanan gitu ya. Belum ya, masuk bertahap dan tidak menggunakan full mount saya rasa jauh lebih bijaksana daripada kita mencari peluang dapat profit sesaat. Saya pernah bagikan ya bahwa trading itu bukan masalah kita selalu mencari profit. Ya, pengen profit pasti. Tapi bukan itu goal, bukan itu awalnya, bukan itu yang jadi kita jadiin dasarnya, jadi patokannya bukan itu. Dasarnya adalah kita harus benar dulu. Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan sesuai rule kita dulu. Kalau semuanya sudah sesuai rule dan tiba-tiba market bergerak ya tidak sesuai apa ekspektasi kita, ya kita harus disiplin, entah lakukan cut loss atau kita harus hold. Jangan buru-buru langsung mengambil sikap impulsif. Ya, belum tentu market hari ini turun, besok bisa langsung turun lagi. Belum tentu juga. Bisa saja dia bisa segera rebound. Atau sebaliknya, belum tentu pemain market yang sudah turun bahwa besok akan rebound. Bisa jadi dia juga turun lagi. Jadi yang penting kita antisipasi dan kita harus disiplin. Dan beberapa ya ada yang kena stop loss kemarin kena stop loss dan hari ini tiba-tiba rebound, bam, sahamnya naik semua. Terus bagaimana dok? Ya kalau memang belum berani masuk, lebih bijaksana untuk jangan masuk dulu. Karena apa? Karena kalau memaksakan diri untuk masuk, sering kali yang terjadi adalah kita jadi pengennya balas dendam, pengen langsung gebuk besar dan sebagainya. Itu menurut saya kurang bijaksana ya Bapak Ibu. Ya, itu sedikit insight saya dan ketika saya buat video ini, kondisi Dow Jones dibuka dengan ada di zona positif, di zona hijau. Dan kita melihat kemungkinan rebound juga masih masih cukup lebar ya, cukup besar. Jadi ya kita siap-siap besok ada mungkin kalau mamai masih ditutup positif ya berarti masih market masih oke nih ya. Dan harga oil ini gap down nih, turun jebret langsung ke bawah. Jadi mungkin antisipasi oil besok komoditi oil antisipasi dan sebaliknya harga batu bara naik lagi ya. Jadi kita juga siap-siap antisipasi dengan harga batu bara yang juga rebound. Tadi juga kan ada beberapa emiten batu bara kan yang rebound bagus. Dan kemudian nikel juga pas saya buka ini juga rebound. Lalu regional. Nah, good newsnya adalah regional tadi sore semua ditutup dalam zona yang bagus ya hijau walaupun kayak Hang Seng candlenya merah penutupan tapi dia posisi ada di atas
Dan Nikkei ini keren banget, dia sampai gap up rally. Makanya mungkin dari situlah Indonesia juga ikut-ikutan ya. Terus China juga gap up dan rebound ya. Terus Australia juga rebound. Jadi pada dasarnya bagus semua ya. Singapura juga gap up rebound. Nah, mungkin saya lihat sentimen ini apa dari Amerika ya, Dow Jones membawa angin segar bagi market regional kita. Moga-moga besok berlanjut dan moga-moga nanti malam Dow Jones ditutup di zona hijau. Oke, dan ya coba kita masuk ke rekomendasi atau market review-nya. Dan seperti kita lihat ya, ini posisi persis banget nih kena kena di resisten di level 6878 ya. Pas banget, dan 6878 ini beberapa waktu lalu kemarin ya jadi resisten ya jadi support. Cepat. Jadi kalau besok dia tidak bisa mampu breakout 6878, nah saya bilang sell on strength dulu ya. Tapi kalau kita lihat candle weekly-nya ini bagus banget ya, bagus banget. Dan mungkin kalau kita lihat di monthly, dia trennya jadi bagus, candlenya jadi bagus. Kita harapkan di bulan Juli tutupnya candlenya bagus. Artinya dalam 1-2 minggu ke depan IHSG masih berpeluang berpotensi rebound atau kalau nggak sideways, maksud saya turun koreksi sehat sedikit dan kemudian dia bisa rebound lagi ya. Ya, itu eh, terkait dengan market review kita. Dan coba kita cek sektoralnya bagaimana. IDX Basic ya kena senggol V-line ya, dan dia ngayun, tapi saya lihat pada dasarnya sektor ini masih berpeluang naik ya, dia cuma bikin galau saja karena tadi sore banyak emiten-emitennya masih ditutup di zona hijau. Terus consumer cyclicals. Nah, ini oke ya, consumer cyclicals juga rebound, breakout, bagus. Oh, ini energi, sorry, yang energi juga, wah energi keren. Consumer cyclical juga bagus kok. Nah, ini dia ya, masih oke juga. Terus finance, wow, finance super. Ada gap up lagi, nggak main-main. Saya rasanya ini jadi yang jadi katalis, yang jadi penarik indeks ini hari ini ya. Terus healthcare juga rebound bagus. Oke kok ini ya. Terus industri juga ditutup bagus sekali candlenya. Ini beberapa semua pada bagus-bagus. Apakah ini jadi sinyal pertanda bahwa tren sudah berbalik? Belum ya, tapi ini kayak technical rebound, masih di spekulasi lah ya. Nah, sama halnya ketika consumer non cyclical juga sama. Properti ya, properti mencoba untuk menerobos tapi juga belum valid, belum super valid karena dia pada dasarnya belum mampu, baru 2 candle lah ya, ini baru breakout ya, tapi candlenya kayak gini ya, itu yang kurang menarik, kurang oke. Terus Tekno gap up, aduh banyak yang gap up nih ya, saya kok agak ngeri-ngeri sedap, khawatir besok dia nutup gap dulu atau mungkin hari Sabtu. Transportasi bagus banget. Sorry, hari Sabtu nih untuk gapnya. Hari Jumat. Transportasi keren, cuma sayang transaksinya kurang banyak, kurang oke ya. Maksudnya tipis-tipis aja ini. Jadi kalau saya lihat composite, ya mungkin menguat terbatas terus dia bikin doji kayak begini candlenya hati-hati kayak gini-gini ya. Nah, nanti nutup gap, habis itu Jumat tutup gap, nanti Senin rebound lagi, rally lagi. Konspirasi teori aja. Dan ya, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi untuk perdagangan besok apa aja nih yang bisa kita perhatikan. Pertama yaitu Arto. Arto ini menarik banget ya, slow but sure, pelan-pelan dia naik dan ini mau nutup gap ya. Ini kalau saya lihat, ini kalau saya panjangin dia bisa nutup gap sini. Lanjut, semoga lanjut dari sini juga lanjut nih ya, sampai nutup gap yang di sini. Arto oke. Terus kemudian
Habis Arto ada Harum. Nah, Harum juga ini, aduh, saya sudah kejual sebagian dan sebagian besar malah. Tadi kena auto sell dan ini kalau besok dia udah nutup gap, saya bisa spec entry lagi karena harga nikel nikel kok kayaknya trennya dalam tren yang oke, bagus ya. Terus habis itu ada Cepin. Nah, Cepin ini juga menarik karena dia tren naik yang cukup oke, transaksi juga besar, volume juga besar ya. Semoga besok lanjut. Habis Cepin ada ABA. ABA tutup full body candle ya. Ini wah solid banget disertai dengan volume. Jadi besok kemungkinan besar bisa rebound dan terbang. Terakhir ada ASA. ASA juga ada di support ya dan rebound. Menarik ini ya. Silakan dicermati. Target sementara ngikut ini dulu ya, ke sini dulu. Moga-moga sampai ke 2100 ini. Ya, itu rekomendasi kita. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Saham-saham apa aja yang bisa kita ulas. Dan seperti biasa saya ada tambahan rekomendasi buat teman-teman member. Pertama yaitu MPPA. Ini MPPA menarik sekali ya. Dia katanya mencoba bertahan di support. Ini area support, kalau kita tarik ini kayak dia di area support. Jadi kalau dia besok bisa mantul di area support ini, oke lah ya. Keren, dia bisa breakout skyline, keren. Terus habis MPPA ada Astra International. Wow, ini lagi di support, kena cloud dan dia mulai masuk dalam selendang dan dia bisa berpotensi rebound lagi. Habis Astra International, terakhir adalah Doit. Tadi rame ya bahas Doit ya. Ya, kebetulan setuju dia lagi di neckline, udah breakout, barusan breakout, tapi masih belum terlalu valid. Jadi jika besok lanjut lagi Doit mungkin cukup cukup oke, tapi ini ada resisten kuat di sini, ada V-line dan sekalian. Jadi kalau bisa breakout ini mestinya oke ya. Ya itu tambahan rekomendasi buat teman-teman semua. Dan saham apa yang ingin dibahas untuk perdagangan esok? Wow, lumayan nih. Wah, semangat ya. Pada semangat nih. Pertama Arto sudah saya rekomendasikan, jadi silakan. Cuma kalau belum punya mau masuk di mana? Nah, ini dia. Kalau belum punya, ya besok jika dia breakout, silakan nambah ya, silakan beli. Ini mestinya oke. Terus pertanyaan berikutnya yaitu Akra. Akra ada yang jualan tadi ya, banyak yang jualan. Apakah lebih baik hold atau SOS? Kalau masih profit mau jualan silakan, tapi saya pribadi masih hold karena saya lihat peluang rebound masih besar. Kenapa? Kok bisa rebound Pak? Bukan koreksi. Ya, model-modelnya dia mungkin bisa saja kayak gini, habis merah gini, dia bikin merah gitu, sudah tiba-tiba tarik gitu loh. Apalagi sentimennya juga masih bagus dan volume hari ini high. Cuma kok ada yang bilang, Pak kok ini lebih rendah, from hari ini kok lebih rendah daripada yang ini, kenapa gitu ya. Ya gini loh, kalau saya bilang ya, pada dasarnya kita jangan terlalu berpatokan pada yang di sini ya. Pokoknya intinya selama dia positif, volumenya cukup besar, cukup ada gitu ya. Kalau di sini tulisannya very high ya berarti cukup aman. Tapi kalau enggak ya hati-hati aja. Oke, itu Akra, terus kemudian MTech. Wah, MTech ada yang banyak nanya. 1708 target ke berapa atau minus 16% mau mulai average down, apakah keputusan yang baik? Nah, ini satu sisi mau tanya target ke berapa, di sisi lain mau average down. Nah, kalau saya bilang hari ini sedikit nggak enak ya, candlenya doji. Nah, tapi kalau kita bicara target,
Nah, sementara ke sini dulu deh, kita nggak usah muluk-muluk dulu. Kenapa saya bilang ke sini? Karena ini ada gap dan biasanya gap itu bukan sesuatu hal yang gampang ditembus loh. Itu adalah suatu yang kita bilang potensi untuk jadi resisten ya. Apalagi ini gapnya gede banget. Mungkin dia bisa overshoot bisa ke 2100-an, tapi waspadai koreksi dulu dia ya. Habis MTEK ada ESA, bisa tolong minta garis resistnya. ESA. ESA kalau nggak ada di sini silakan cek grup ya. Grup sudah saya share dan ini pernah nggak saya share ya? Ya mungkin ke sini dulu ya, ke sini. Ke ini saya ini deh, rubah-rubah semua deh. 950 lalu kemudian 1025 dan terakhir 1095. Nah, ini targetnya yang ngikutin ini dulu ya. Moga-moga nurut ya. Oke kok ini ESA. Tadi cakep sekali. Dan habis ESA ada ITMG, apakah aman to hold, harga call turun, emiten mana naik. Nah, gini, orang seringkali salah kaprah terhadap emiten-emiten komoditi ini, apalagi call. Bukan begitu. Ya, kebetulan harga call juga tadi ini pembukaan naik. Tapi kita harus lihat begini sebenarnya. Kinerja perusahaan ini gitu ya. Dia kan jualan, harganya juga sesuai kontrak. Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang dia itu bukan kadang-kadang sih sebenarnya. Jadi hasil penjualannya dia ya baru tercatat dan jadi laporan keuangan bahwa akan sudah profit. Nah, itu baru real sebenarnya. Nah, sedangkan kalau harga coal naik turun itu belum tentu harganya juga sama dengan harga jual dari Indonesia. Kenapa? Karena beda kualitas juga bisa. Yang Bapak Ibu lihat di chart itu harga coal itu harga coal yang premium. Sedangkan yang Indonesia jual, nah coal itu kan ada macam-macam kualitasnya. Nah, kalau ya sejelek-jeleknya harga tetap ngikut naik sih, ya cuma tinggal marginnya berapa persen aja. Dan ujung-ujungnya adalah apakah perusahaan ini bisa mengenerate profit dari harga call yang tadi beneran bisa profit apa enggak. Nah, itu jadi concern sih sebenarnya, jadi bukan serta merta harga call yang melulu. Oke. LAND average 154 apakah hold atau enggak? Masih hold ya, masih hold dan ini sifat spekulatif karena belum naik ke selendang ya. Jadi kalau besok turun lagi ya siap-siap jualan dulu. Tapi saya lihat sih kemungkinan besok bisa kena sentimen apa naik. Terus MDKA average-nya 3740 dan ini MDKA tadi 3830. Saya sempat jual sebagian MDKA di 3880. Ya berharap besok sebenarnya koreksi dulu ya. Tapi besok kalau dia bisa breakout selendang ini ya bagus, saya akan masuk lagi mencoba untuk re-entry. Karena volume hari ini tinggi banget, transaksi juga bagus, volume bagus, harusnya masih berlanjut sih, nggak usah khawatir. Ya, oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu market review saya, serta ulasan, serta rekomendasi untuk perdagangan besok tanggal 21 Juli 2022. Ya, itu dulu. Semoga besok market kayak tadi ya, bisa hijau royo-royo lagi. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.